karena pengalaman pernah melakukan itu dengan proyek Indomie apalah gitu, membantu, kedoknya membantu, faktanya mereka menggiring mereka ke gereja gitu. Jadi mereka memang mencari target-target kaum muslimin yang lagi butuh sesuatu, lagi kesulitan, dalam kemiskinan, lagi galau. Itu banyak ya. Kayak Salma Fina Sunan itu dia lagi galau, dibawa ke gereja. Siapa lagi kayak pria di Aceh itu, ya kan, yang masuk media. Lalu siapa lagi Cut Tari yang siapa namanya? Cut Tari ya, yang di itu ya, karena dia kesusahan, suaminya masuk penjara, katanya kan sih karena narkoba, saya nggak tahu juga kenapa. Ya tentu sebagai wanita tentu butuh nafkah. Nah dia digiring, dibawa ke Medan dari Aceh, akhirnya di sana dia dibawa ke gereja, dia mengaku sendiri kan, saya diajak ke gereja gitu, saya ke gereja gitu. Ya itu awal dari situ. Jadi umat muslim, makanya kita hati-hati guys ya. Jadi kita harus bantu saudara kita yang miskin, biar tidak jadi proyek bagi mereka, tidak jadi proyek organisasi gitu. Bantu saudara kita miskin ya. Jangan kita harus jadi muslim yang baik sehingga saudara kita tuh tidak galau sama kita gitu. Jadi ini karena banyak orang tuh pindah agama tuh guys, bukan melihat dari kebenaran ajarannya, tapi melihat dari kelakuan umatnya. Kayak itu contoh lah, kayak ya saya sama Fina Sunan itu, kalian lihat baiknya orang itu, sebenarnya baru aja baru aja dia merasa suaminya tuh jahat gitu kan. Ya hal seperti itulah guys yang bikin mereka tuh murtad. Untuk menyerang balik. Kemudian ketika menyerang balik, ya ujung-ujungnya nanti undang-undang lagi. Jadi seperti itu. Ya, undang-undang itu biasanya dilakukan pada ustadz kita malah, ya kan? Ingat, ustadz kita itu nggak berdebat loh guys. Ustadz Yawali itu nggak berdebat. Ustadz Abu Somad itu nggak berdebat ya. Belum berdebat sudah begitu. Apalagi kalau mereka berdebat. Belum berdebat aja mereka hanya ceramah di depan kaum muslimin, bahas akidah Islam, sudah laporkan polisi berkali-kali. Coba. Apalagi kalau mereka berdebat. Jadi Louis ini ya, sama kayak gini banyak. Kayak Louis kan menyampaikan kajian di depan depan umatnya, penganutnya, Yesus itu Tuhan, Allah itu Tritunggal. Itu kan bertentangan dengan akidah Islam gitu. Nah, itu kalau itu udah dilaporkan ke polisi kalau posisinya di umat Islam. Jadi ketika Abu Somad bahas tentang jin kafir, itu kan akidah Islam. Jin kafir itu kan akidah Islam. Dilaporkan ke polisi, itu sama dengan ketika Louis menyampaikan tentang Yesus Tuhan. Itu kan Yesus bukan Tuhan dalam kepercayaan Islam. Harusnya dilaporkan kan, kalau ikut logika itu. Kalau ikut logika, ya ketika dia melaporkan Abu Somad karena bahas tentang jin kafir dalam salib gitu kan. Jadi intinya adalah mereka melaporkan, kita tidak guys. Gitu. Kita ngerti itu akidah mereka, tapi mereka tidak ngerti kalau ini akidah kita. Makanya mereka ini sebenarnya harus banyak ngaji. Mereka harus paham ya. Ketika Abu Somad mengatakan jin kafir itu ada di salib, itu sama dengan mereka mengatakan ya Yesus mati salib. Paham ya? Akidah mereka Yesus mati salib, akidah kita jin kafir ada di salib. Paham ya? Akidah masing-masing itu. Kita nggak boleh penjarakan orang Kristen karena mengatakan Yesus mati salib. Padahal kita Yesus tuh nggak mati salib gitu. Ya kita masing-masing. Mereka juga nggak boleh melaporkan kita atau mempenjarakan kita karena kita mengatakan misalnya jin kafir itu ada di salah satunya di salib gitu. Karena namanya jin kafir tentu dia non muslim. Ingat. Makanya ya Anda harus ngaji lah biar Anda paham. Ya. Jadi kita nggak mengada-ngada. Memang akidahnya gitu. Akidahnya jin itu ada kayak kita guys, dia bersuku-suku dan beragama dan punya agama. Ada jin muslim, ada jin kafir. Nah jin kafir tentu sukanya di tempat-tempat orang kafir gitu. Nah mungkin dong jin kafir sukanya di masjid, di rumah kaum muslimin. Tentu dia sukanya di tempat orang kafir, ya di gereja, di patung salib, di patung apa gitu. Ya namanya jin kafir gitu. Sama kayak orang kafir kan nggak mungkin suka di masjid. Orang kafir pasti sukanya di gereja, di salib gitu kan. Itu kan akidah kaum muslimin gitu. Jin kafir bersama dengan orang kafir. Apa kelakuan orang kafir? Itulah kelakuan jin kafir. Itu yang disampaikan bersama-sama itu adalah akidah Islam gitu. Kenapa dipermasalahkan gitu? Akidah kalian yang nggak pernah kami permasalahkan. Kalian bebas mau mengatakan Yesus mati salib, Yesus mengampuni dosa, nebus dosa, silakan, itu akidah kalian. Kita tinggal berdebat untuk hal itu. Nggak perlu lapor polisi guys. Mereka tidak, mereka melaporkan ke polisi. Padahal Ustaz kita menyampaikan akidahnya guys, di masjid lagi malah di depan umat. Kira-kira ya teman-teman,
Itu komentar dari saya. Sekali lagi saya bilang, tindakan menyerang agama lain seperti yang dilakukan MKC, saya sebenarnya kurang setuju. Tapi sebenarnya gini, kalau MKC itu ya menafsirkan Quran dengan tepat, ya, dengan logika, dengan nalar gitu. Nggak usah sama dengan salah satu imam gitu, ya kan? Imam kita ada 4 guys ya. Kita nggak pakai satu ini loh, satu tafsir loh. Tafsir kita tuh ada beberapa. Tapi jangan keluar dari situ, itu poinnya, ngerti ya? Apalagi kalau dikaji secara bahasa itu nggak bener. Contoh kayak dia katakan itu adalah firman bukan dari Allah, tapi firman Nabi Muhammad. Padahal faktanya dalilnya mengatakan itu firman Allah. Nabi Muhammad itu adalah menyampaikan firman Allah. Itu dalilnya. Bisa-bisanya dia katakan itu firman Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Kan dia bicara keluar dari konteksnya, keluar dari ayat, dari dalil, guys. Jadi itu yang dikatakan senaknya. Ada dalilnya nggak dia pakai, ya kan? Malah dia pakai asumsi dia. Kalau itu yang berfirman bukan Allah tapi Nabi Muhammad, berarti Muhammad, ya, luar biasa. Ya, dalilnya begini, dia ngomong lain, gitu guys. Itu baru dikatakan penyerangan. Karena nggak sesuai dalil, ya. Kalau kita berdebat ada dalilnya, kayak saya berdebat Yesus bukan Tuhan, ada dalilnya, ya. Yesus utusan itu ada dalilnya, Yesus nggak mati satu ada dalilnya. Saya pegang dalil gitu. Kalau si Muhammad Kece kan tidak asal apa aja guys, ibaratnya ngasal aja deh guys. Saya juga nggak melarang, itu jalan ninjanya masing-masing. Kalau saya kurang setuju, lebih baik saya defend. Kalau ada orang yang serang agama saya, iman saya mempertanggungjawabkannya supaya orang-orang. Ini sebenarnya kita bukan menyerang iman mereka, ya. Kita bahas iman kita. Ketika kita bilang kita bahas Yesus, siapa itu Yesus, itu iman kita. Kita ngimani seperti apa gitu. Kita ngimani Allah seperti apa. Kita ngimani Alkitab seperti apa. Karena Alkitab itu ada Taurat, Zabur, Injil. Ya, paham ya? Di sana ada Taurat, Zabur, Injil. Kenapa kita nggak bahas Buddha, Hindu? Karena di sana tidak ada persinggungan. Buddha, Hindu nggak ada persinggungan dengan Islam. Tapi Kristen ada persinggungan banyak sekali. Ya, Yesusnya kita sama-sama akui. Cuma kita akui sebagai Nabi, mereka sebagai Tuhan. Allahnya kita akui sebagai Allah Tauhid, mereka Tritunggal. Jadi ketika kita bahas itu bukan dikatakan bahas tentang agama Kristen sebenarnya. Bahas akidah Islam. Paham ya? Karena Kristen ini adalah bentuk dari penyimpangan agama Islam. Bentuk penyimpangan agama Islamnya Nabi Isa atau Nabi Yesus, guys. Jadi sama kayak kita, kenapa kita bahas Ahmadiyah, kenapa kita bahas Syiah gitu. Ya, karena ada persinggungan di dalamnya. Dimana kalau Ahmadiyah itu mengatakan ada nabi lain selain Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad gitu. Kalau Syiah kan mengakui kalau nabi itu sebenarnya bukan Nabi Muhammad tapi Ali. Nah, kan ada persinggungan di dalamnya gitu. Kenapa kita bahas? Jadi ayo kita bahas. Jadi kita tuh layak bahas Syiah, layak bahas Ahmadiyah, layak bahas Kristen karena ada persinggungan dalamnya. Ya, ada persinggungan dalamnya. Nah, itu poinnya di situ. Karena kita akui kalau Syiah, Ahmadiyah, Kristen, Katolik, apalagi Yahudi itu adalah bentuk penyimpangan agama Islam. Tapi Kristen kan tidak mengatakan Islam bentuk penyimpangan agama Kristen gitu. Karena Kristen mengatakan Islam itu diri sendiri gitu. Ya. Paham ya bedanya ya? Karena kita Islam nih guys bukan ada sejak zaman Nabi Muhammad, tidak. Islam itu sudah ada sejak awal mula. Nabi Adam itu agamanya apa? Islam. Jadi kalau ada ngaji, Anda kan tahu Nabi Adam itu agama Islam. Jadi kalau Nabi Adam agama Islam, bagaimana bisa dikatakan Islam baru ada sejak Nabi Muhammad? Tidak. Makanya Muhammad mengatakan, aku diutus bukan untuk mengajarkan agama baru, tapi mengajarkan agama nabi-nabi yang pernah diutus sebelum aku gitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya, bukan membawa agama baru guys. Nah, itu nggak tahu mereka ini guys, karena mereka tidak pernah ngaji gitu. Mengerti apa yang benar. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Kalau ya saya buka waktu untuk berbincang mungkin ya. Ya, shalom. Shalom. Halo, shalom. Shalom, selamat malam. Oke, selamat malam Kak Louis. Saya senang sekali ngikutin channel kakak ini karena selalu membahas hal-hal yang memang benar-benar yang merupakan dasar dari iman Kristen. Ya, ini bahas itu bukan materi ya, bukan dalil, tapi ini bahas adalah orang guys.
bahas tentang Ustaz Iwaloni, Ustaz Abu Somad, Deddy Kobuzer, Gus Miftah, apalagi Goldian. Yang dibahas tuh orang guys, bukan materi gitu. Ya, jadi yang selalu nyerang orang gitu guys. Orang kan bahas materi harusnya. Ini dalilnya gitu. Saya pun terpaksa bikin konten, terpaksa ke situ juga gitu. Karena saya kan konten komentari. Jadi ketika dia bahas Gus Miftah atau bahas Ustadz ini ya saya terpaksa bahas itu juga. Kayak sekarang dia bahas Muhammad Kece nih. Ya terpaksa saya bahas itu juga gitu. Mau nggak mau guys. Oh iya, sorry, saya kenalkan dulu. Saya Umbu dari Sumba, Nusa Tenggara Timur ya. Ya, ketahuan dari namanya. Siap. Jadi gini, karena saya juga ada ngikutin beberapa berita di media sosial ya tentang MKC gitu ya. Kalau pandangan saya sendiri sih, ya sudahlah biarkan apa yang saat ini, karena kalau menurut informasi kan saat ini sudah ditangani Polri ya. Ya udah biarkanlah proses itu berlangsung, berjalan. Karena saya melihat Muhammad Kacen juga sudah siap dengan jawaban-jawabannya, dan ketika dia menyampaikan sesuatu itu tentu dia sudah memikirkan apa yang akan menjadi akibat ke depannya. Namun karena bagaimanapun MKC ini kan adalah saat ini dia sudah menjadi pemeluk agama Kristen ya. Iya. Jadi tentu kita sebagai orang Kristen mungkin mempunyai kewajiban juga untuk mendoakan beliau. Itu Pak. Ya, dia pakai nama Muhammad, guys. Ya. YouTubernya tuh akunnya Muhammad. Tapi dia agama Kristen, dan dia menyerang Islam dengan mengatakan yang tidak ada dalilnya gitu. Nah, ada nggak kita masakan agama nama Muhammadnya itu? Ada nggak? Kenapa mau pakai nama Muhammad? Tidak, guys. Mereka ini tidak. Goldian pakai nama pendeta ya, pendeta Goldian, padahal itu bukan pendeta, dia sebut pendeta dari mana gitu, dipermasalahkan guys, luar biasa ya kan. Jadi sekali lagi guys ya, itulah beda kita sama mereka gitu. Apapun nanti hasil dan keputusan akhirnya ya sudah, itulah yang menjadi tanggung jawab beliau ketika menyampaikan sesuatu hal yang sudah selama ini beliau sampaikan. Jadi nggak bisa jawab dia. Contohnya kayak Nabi Muhammad itu kata dia Al-Quran itu adalah firman Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Dalilnya mengatakan bahwa firman Allah yang disampaikan Muhammad. Dia nggak bisa jawab guys, karena yang disampaikannya dia tuh semuanya tuh nggak ada dalilnya gitu. Paham ya? Jadi masalah seperti apa di hari-hari belakangan ini, karena banyak juga dari pemuka agama lain selalu menyerang keimanan Kristen secara bertubi-tubi, bahkan banyak sekali ya yang selalu menyepelekan atau menyudutkan, bahkan menghina sebetulnya. Tetapi kalau kita ngomong menyudutkan ya, ketika seorang ulama bahas tentang akidah Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan, cuma nabi, berarti kalian juga menyerang juga. Kalian tiap hari khotbah Yesus Tuhan, Allah Tritunggal. Itu menyerang akidah Islam kalau gitu. Karena Islam tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, tidak meyakini Allah sebagai Tritunggal gitu. Nggak bisa begitu logika guys. Makanya mereka nggak bisa bedakan mana menyerang, mana bahas akidah. Orang bahas akidah ya akan gitu. Islam bahas akidah siapa Yesus dengan akidah dia. Kristen bahas siapa Yesus akidah Kristen. Jangan dikatakan itu menyerang agama Kristen, nggak bisa dong. Orang bahas akidah masing-masing kok. Kalau gitu kalian menyerang agama Islam, karena kalian mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan Nabi tapi Tuhan gitu. Paham ya di sini? Jadi mereka ini nggak ngerti guys, mana akidah, mana menyerang itu. Jadi kalau dikatakan misalnya Yesus pembunuh, oke, itu dalilnya nggak ada ya. Dalilnya nggak ada Yesus pembunuh. Tapi kalau Yesus bukan Tuhan, dalilnya ada dari kitab guys, gitu loh. Sampai hari ini saya melihat belum ada satu orang pun dari pribadi atau bahkan dari organisasi yang melaporkan hal itu, karena memang menurut saya bahwa kita mencernanya ya sudah, terserah dia mau ngomong apa, biarkan Tuhan yang membalas apa yang menjadi ucapan-ucapan orang-orang seperti itu kan. Nah, jadi saya mungkin sedikit Tuhan membalas orang-orang seperti itu. Tuhan yang balas, Tuhan yang mana sekarang ini? Tuhan apa manusia gitu? Ini kita ngomong logika guys ya. Karena yang mereka anggap Tuhan itu kan manusia gitu. Jadi bagaimana manusia bisa membalas itu Pak? Dia makanya saya banyak mualaf itu yang merasa aneh gitu. Bagaimana bisa seorang manusia tuh menyelamatkan manusia lainnya? Sementara dia aja minta diselamatkan,
Bahkan dia juga tidak selamat gitu guys, alias mati gitu dalam perspektif kepercayaan mereka gitu guys. Apa ya, membagi pengalaman saja. Sini saya pernah diserang juga dengan cara-cara seperti itu, tetapi saya lebih memilih diam dan saya mendoakan orang-orang yang menyerang itu, dan puji Tuhan ya, ada sekitar 6 orang teman saya itu, dan sekarang sudah menjadi satu keluarga dengan kita. Jadi ini luar biasa sebetulnya. Iya. Ini klaim yang nggak bisa dibuktikan gitu, ya kan? Apa namanya ya? Gini guys ya, tapi sudahlah, itu kita nggak bisa buktikan, itu serah dia lah. Dia mau katanya klaimnya begitu, bisa memurtadkan 6 orang gitu kan, tapi nggak menunjukkan. Ya kita pengen lah, jadi jangan hanya ngomong kita memurtadkan 6 orang gitu kan, satu keluarga dia alias sama-sama Kristen, tapi dia yang kita pengen lihat itu adalah kayak gini guys ya. Ini kayak cuman klaim, tapi kita nggak mengatakan ini bohong atau apa, enggak. Saya nggak mau kata-kata penipu atau bohong. Kayak Louis tuh enggak, dia katakan langsung gitu kan, kadang nggak ada bukti. Louis mau gitu, nggak ada bukti dia katakan begitu, udah ada guling-guling aja gitu. Kita nggak mau. Ya, tapi itu serah lah. Menurut saya sih kalau Islam itu ngerti ya, makanya saya selalu ajarkan tentang perbandingan agama. Mereka kita tahu gitu. Ini loh kesalahannya di sini, letak salahnya gitu. Sehingga orang tuh tidak gampang murtad, guys. Nah, terkait dengan pembahasan tadi tentang bagaimana sikap Bang Louis mendengar berita bahwa Muhammad Kaceh sudah dilaporkan oleh berbagai macam pemuka agama, bahkan dari MUI sendiri pun, kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dikatakan ketika dia diserang, saya nggak setuju dengan kata menyerang ini guys. Karena kalau dikatakan menyerang, masing-masing menyerang. Ketika Kristen bahas tentang Yesus, Allah dan persepsi Kristen itu menyerang Islam loh guys. Karena Yesus nggak begitu, Allah nggak begitu dalam Islam. Tapi kita nggak mau pakai Islam menyerang, mereka pakai Islam menyerang itu. Nah, logiknya ya, ketika anggaplah itu suatu serangan, walaupun sebenarnya tidak, itu hanya bahas akidah masing-masing, persepsi masing-masing itu, bukan serangan ya. Karena kalau gitu semuanya serangan gitu, karena yang mereka bahas juga bukan akidah Islam gitu. Nah, dan dia responnya diam, kan berarti tidak jadi argumentasi, nggak jadi argumentasi, dia hanya mendoakan gitu, ya kan? Nah, jadi gini guys ya, bagaimana bisa orang tuh murtad kalau tidak ada argumentasi? Kita tuh kan bisa berpindah tuh kan, kalau yang benar tuh kan adalah setelah ada argumentasi, paham ya? Misalnya kayak kita kayak kita lagi debat sama orang lah misalnya, tentang bahas tentang apa lah gitu misalnya, bahas tentang politik misalnya. Menurut kamu ini sosoknya gimana? Bisa memimpin apa tidak? Jujur apa tidak gitu. Nah, itu berdebat di situ. Nah, kalau ini dia terus ngomong yang satu ini ya, yang satu ini cuma diam gitu kan. Gimana dia bisa meyakinkan orang itu dengan diam itu, guys? Kita kalau mau meyakinkan orang, kalau agama kita benar, ya harus berdakwah bukan dengan diam. Makanya aneh bagi saya ketika dia katakan 6 orang itu murtad gitu tadi kan, kalimatnya kan, bukan murtad kalimatnya tapi apanya gitu. Yang kita tangkap gitu. Karena dia katakan 6 orang jadi keluarga gitu. Bagaimana bisa dengan diamnya dia, ya mereka tuh bisa murtad? Itu kan nggak masuk akal guys, nggak bisa diterima logika gitu. Karena orang itu untuk meyakini yang tidak diyakini sebelumnya itu kan perlu adu argumentasi, perlu iman, kepercayaan yang real. Ingat ya, ada iman buta, ada iman yang real. Iman buta itu adalah percaya gitu aja. Contoh, Anda mau menjadikan wanita istri Anda, seorang wanita. Untuk Anda yakin sama dia, Anda harus teliti dia. Apakah dia orangnya baik, apakah dia keluarganya baik, dan sebagainya. Nah, setelah Anda dapatkan data-data itu, ternyata dia benar baik. Anda nikahinya, itu berarti Anda percaya kepada dia dengan benar. Anda meliti dia gitu. Nah, ada satu lagi, orang tuh nggak neliti guys. Dia cuma lihat ini cantik nih. Ini kayaknya baik nih, kayaknya. Dia nggak neliti. Gitu. Nah, lalu dia percaya. Ya dia percaya.